Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita kembali lagi akan melaksanakan perkuliahan secara online, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep uang, riba, dan distribusi pendapatan ya. Apa sih yang dimaksud dengan uang? Saya yakin kita semua sudah sangat paham ya apa yang dimaksud dengan uang ya. Nah, uang itu secara sederhana bisa diartikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum ya. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ya yang namanya uang itu adalah alat untuk transaksi ya dalam proses jual beli ataupun pertukaran barang, baik itu barang maupun jasa ya, dimana uang itu sebenarnya kalau secara pengertian bisa dalam bentuk benda apapun ya, asalkan itu bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, kebetulan untuk saat ini yang mungkin menjadi uang yang disepakati oleh masyarakat kita adalah berupa uang kertas gitu ya. Uang kertas yang seperti ini ya, yang sebagaimana yang sudah sering kita gunakan setiap hari gitu ya. Nah, sebelum uang itu seperti sekarang ini, ternyata uang itu pernah mengalami evolusi yang sangat panjang ya, atau mengalami perubahan bentuk ya. Dari dulu hingga sekarang itu ternyata uang terus mengalami perubahan secara bentuk gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dulu mungkin sebelum ada namanya uang kertas seperti sekarang ya, dulu ada namanya uang atau sistem transaksi yang kita kenal dengan istilah barter ya, atau barang tukar dengan barang ya, dimana ketika masa barter itu ya mungkin sebenarnya belum ada uang ya, karena langsung ya barang tukar dengan barang, jadi belum ada perantaranya ya. Ya, kalau uang itu kan sebagai perantara ya antara pertukaran barang dengan barang gitu ya, atau pertukaran barang gitu ya. Nah, kemudian setelah barter kemudian berkembang lagi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kemudian dikenallah dengan ada namanya uang barang ya. Uang barang itu adalah uang yang memang berasal dari barang tertentu yang disepakati oleh masyarakat tertentu untuk dijadikan sebagai alat tukar gitu ya. Seperti contoh misalkan orang Yunani ya, orang Yunani zaman dulu mengenal uang pertama kali itu adalah uang barang, di mana uang barangnya itu adalah berupa garam. Jadi kalau orang mau datang ke pasar ya maka dia harus membawa garam terlebih dahulu untuk kemudian garam itu nanti dijadikan sebagai alat tukar menukarnya gitu ya. Kenapa kok garam ya? Karena pada waktu itu masyarakat Yunani menganggap garam itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi ya, sehingga itu disepakati untuk menjadi uang. Kemudian berkembang lagi karena uang barang itu juga banyak kekurangannya ya, termasuk tidak tahan lama ya, kemudian juga itu hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja ya. Nah, kemudian akhirnya berkembang, muncullah namanya uang logam ya. Uang logam ini artinya uang yang memang terbuat dari logam ya, entah itu besi ataupun aluminium ataukah yang lainnya. Atau kalau zaman dulu pertama uang logam itu ya terbuat dari emas gitu ya. Nah, uang logam ini juga kita saat ini juga masih mengenalnya gitu ya, dimana saat ini juga kita masih banyak juga menggunakan uang logam gitu ya. Namun tentunya logam sekarang dengan logam ketika awal pertama kalinya berlaku uang logam ini tentunya jenisnya berbeda ya, dimana kalau zaman dulu pertama mengenal uang logam itu ya uangnya berupa emas dan perak gitu ya, emas dan perak, dan hampir semua peradaban manusia itu pernah mengenal namanya uang logam ini gitu ya. Jadi uang logam itu sekaligus menjadi mata uang standar moneter pertama kali di dunia ya. Kenapa? Karena memang semua peradaban manusia pernah mengenal ini ya, dari peradaban Eropa ya, kemudian bahkan peradaban
Persia ya, bahkan di masa Islam pun juga pernah ya ada namanya uang dinar dan dirham gitu ya. Bahkan di Nusantara pun dulu ya, nenek moyang kita pun juga sama ya, pernah mengenal namanya uang logam ya, bahkan hingga sekarang gitu ya. Nah, kemudian setelah uang logam kemudian berkembang ke uang kertas ya, karena memang uang logam ini juga ternyata semakin lama dianggap tidak efisien ya, karena memang ya tidak praktis ya, karena satu cukup berat ya, sedangkan transaksi orang saat ini kan nilainya sangat tinggi ya, sehingga kalau hanya mengandalkan uang logam maka ya sulit untuk membawanya kan gitu. Nah, maka kemudian untuk kepentingan efisiensi maka kemudian muncul namanya uang kertas ya. Nah, uang kertas ini ya sebagaimana yang kita kenal saat ini ya, uang yang terbuat dari kertas gitu ya. Nah, kemudian juga ternyata uang kertas pun sekarang juga semakin lama juga semakin ditinggalkan ya, karena kemudian muncul ada namanya uang bank ya. Uang bank itu ya seperti ada ATM ya, termasuk cek ya dan lain sebagainya ini ya. Uang bank artinya dengan kita memiliki saldo di bank maka kita bisa melakukan transaksi dimanapun ya. Nah, kemudian setelah uang bank, nah sekarang ini yang cukup populer ada namanya uang elektronik gitu ya. Uang elektronik ya, seperti contoh misalkan ada termasuk GoPay, kemudian OVO ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan uang ya secara fisik gitu ya. Nah, kemudian ternyata perkembangan uang itu tidak hanya berubah dari sisi fisiknya saja, namun juga uang itu juga berkembang secara fungsinya gitu ya, dimana sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, bahwasanya ada beberapa fungsi uang ya, dimana zaman dulu pertama kali orang mengenal uang itu ya fungsinya sebagai alat menukar ya. Nah, tidak ada fungsi yang lain gitu ya. Jadi fungsi utama uang itu adalah sebagai alat pertukaran ya, atau medium of change ya. Nah, kemudian ternyata seiring dengan perkembangan peradaban juga ternyata uang itu tidak hanya sebagai alat pertukaran tapi juga sebagai satuan nilai atau unit of account ya. Jadi kita dengan adanya uang itu kita bisa menghitung kuantitas antara satu barang dengan barang yang lain, atau kualitas satu barang dengan barang yang lain gitu ya. Misalkan kita bisa tahu ya, merek barang A dengan merek barang B itu bagus yang mana gitu ya. Kita bisa tahu itu bagus yang mana ya, salah satunya itu ukurnya adalah uang gitu ya. Dengan adanya uang itu kita tahu ternyata merek A itu lebih mahal, maka kualitas dari merek A itu akan lebih bagus daripada yang B kan itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga sekarang uang juga sebagai penyimpan nilai atau store of value gitu ya. Penyimpan nilai ya, artinya apa? Uang itu sekarang dianggap memiliki kemampuan untuk menyimpan nilai, artinya uang itu memiliki nilai yang berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain ya. Misalkan sebagai contoh ya, sekarang uang kurs mata uang rupiah misalkan ya, sekarang misalkan 16.000. Nah, kemudian di masa yang akan misalkan sebagai contoh misalkan uang rupiah itu ya, sekarang kalau kita lihat kursnya misalkan 16.000 gitu ya, dibandingkan dengan dolar ya. Nah, di masa akan datang itu bisa jadi berubah kan gitu. Atau bisa jadi contoh lain misalkan dulu misalkan 1.000 rupiah itu bisa dapat jajan yang banyak gitu ya. Namun sekarang 1.000 rupiah saat ini itu mungkin sudah tidak lagi bisa untuk jajan yang banyak ini, bahkan mungkin hanya untuk parkir kan gitu. Nah, itu sebagai fungsi bahwasanya uang itu sebagai penyimpan nilai. Ini adalah bagaimana kemudian uang itu berkembang baik secara fisik maupun secara fungsinya. Nah, kemudian ini yang jadi masalah, bagaimana pandangan dalam konsep ekonomi Islam. Nah, ternyata di dalam konsep ekonomi syariah ataupun dalam konsep ekonomi Islam itu
tidak mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Jadi kalau tadi ada 3 fungsi utama fungsi uang ya, sebagai alat pertukaran atau mode of change, kemudian satuan nilai atau unit of account ya, kemudian yang ketiga adalah penyimpan nilai atau store of value. Nah, ternyata dalam konsep Islam itu yang diakui fungsi uang itu hanya ada 2 saja ya. Satu sebagai alat pertukaran, ini jelas ya. Uang memang karena fungsinya memang untuk alat pertukaran ya. Kemudian yang kedua adalah satuan nilai atau unit of account. Nah, yang tidak diakui adalah uang memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai atau store of value. Nah, pertanyaan adalah kenapa ini kok tidak diakui kan, itu yang di pertanyaan ya. Karena ternyata dengan konsep uang sebagai penyimpan nilai atau store of value tadi, ini ternyata justru menjadikan motif money demand for speculation ya. Jadi justru uang itu sekarang dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Ya tadi sebagai contoh tadi ya. Nah, uang itu dianggap sebagai seperti barang yang memiliki nilai antara satu waktu dengan waktu yang lain yang berbeda. Nah, sehingga ada anggapan bahwasanya kalau hari ini saya menyimpan uang banyak, bisa jadi nanti di masa akan datang uang itu akan semakin bertambah ya, karena dengan asumsi di masa akan datang nilai uang itu akan berbeda kan gitu, sehingga menimbulkan tindakan spekulasi dengan uang itu sendiri ya. Sebagai contoh misalkan nih ya, nah, sekarang banyak sekali forex ya, misalkan atau jual beli uang misalkan itu ya, yang mana motifnya adalah orang membeli uang itu bukan untuk kepentingan mereka untuk misalkan mau keluar negeri gitu ya, melainkan justru mereka membeli uang itu untuk investasi gitu ya. Misalkan saya punya uang rupiah, kemudian saya belikan dolar dengan harapan nanti di masa akan datang rupiah itu naik, kemudian saya jual lagi ke dalam bentuk rupiah, sehingga dengan saya menjual belikan uang saja itu sudah jadi untung gitu ya. Nah, ini yang menjadi unik gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi, yang tadinya uang itu sebagai alat pembayaran, justru sekarang uang itu satu sebagai alat pembayaran, yang kedua juga sebagai barang yang diperjualbelikan. Jadi membayarnya pakai uang, yang dibeli juga uang gitu ya. Jadi ada semacam aktivitas motif money demand for speculation atau komoditas perdagangan atau aktivitas spekulasi ya. Jadi menjadikan uang itu sebagai komoditas perdagangan. Jadi sekarang uang itu fungsinya hampir sama dengan barang ya. Dia diperjualbelikan, padahal dia sebenarnya adalah fungsinya adalah untuk alat pembayaran. Jadi dengan motif ini, dengan adanya konsep ini, maka yang paling diuntungkan adalah mereka-mereka yang memiliki banyak uang. Dengan konsep ini, mereka yang punya banyak uang itu akan lebih mudah untuk memperkaya diri kan gitu. Nah, dengan dia punya uang, kemudian dia cukup jual saja uangnya, kemudian dia beli lagi. Dengan begitu nanti akan menambah kekayaan dia. Makanya konsep bunga pun sebenarnya konsepnya adalah hampir sama dengan ini. Ya, konsep penyimpan nilai. Seperti contoh misalkan gini ya, saya punya uang gitu. Kemudian ada yang meminjam uang saya, oke saya berikan pinjaman. Nah, si yang minjam tadi akan mengembalikan 5 tahun yang akan datang. Misalkan saya memberikan pinjaman 5 juta, kemudian si peminjam tadi itu akan mengembalikan pinjamannya 5 tahun yang akan datang. Maka kalau dia mengembalikan uang kepada saya dengan nominal yang sama, artinya dengan mengembalikan 5 juta, maka secara otomatis saya sebagai pemilik uang itu akan rugi gitu ya. Kenapa akan rugi ya? Karena antara 5 juta sekarang dengan 5 juta yang akan datang itu memiliki asumsi memiliki nilai yang berbeda. 5 juta sekarang mungkin saya bisa membeli laptop yang bagus, tapi 5 juta 5 tahun yang akan datang ternyata nggak bisa untuk membeli laptop yang bagus gitu ya. Sehingga kalau mengembalikannya sama, maka saya akan rugi kan gitu. Maka itulah kemudian alasan mengapa kemudian muncullah namanya bunga kan gitu. Sehingga di masa yang akan datang si peminjam itu harus memberikan saya berupa bunga agar saya itu tidak rugi. Atau kalau dalam teori bunga itu ada namanya teori abstinence ya. Jadi itu alasan yang membenarkan kenapa adanya bunga gitu ya. Yaitu ya. Nah, oke selanjutnya. Nah,
Kemudian dalam konsep konvensional itu juga ada beberapa pandangan terkait dengan uang. Yang pertama adalah uang itu memiliki fungsi ganda atau interchangeability, ya, yaitu satu sisi uang itu berfungsi sebagai uang, artinya sebagai alat tukar menukar, dan juga uang juga difungsikan, ya, sebagai capital atau modal. Ini menurut Colin Roger, ya, dalam bukunya Money, Interest and Capital, ya. Jadi uang sekarang, ya, katakan misalkan contoh uang kertas, ya, yang kita sering pegang sekarang itu bagi konvensional itu memiliki dua fungsi. Satu berfungsi sebagai alat tukar menukar, yang kedua adalah berfungsi sebagai modal. Nah ini konsekuensinya adalah di sini kalau uang kemudian berfungsi sebagai modal, maka bagaimana kemudian si pemilik modal itu dia harus mendapatkan keuntungan, kan gitu. Makanya kemudian tadi, ya, ini kenapa kemudian muncul bunga tadi gitu, alasan kenapa orang profesional itu menggunakan bunga, kan gitu. Kemudian yang kedua, nah di dalam konsep konvensional itu berlaku namanya time value of money. Artinya apa? Uang itu akan berkembang atau nilainya akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu, ya, karena itu tadi, ya, sesuai dengan fungsi tadi yang awal itu, ya, bahwasanya uang itu memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai gitu, ya, sehingga dari satu waktu dengan waktu yang lain akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, namun dalam konsep Islam ini tidak diakui, time value of money itu tidak diakui. Kenapa? Karena dalam konsep ekonomi Islam itu hanya mengakui konsep namanya economic value of money. Artinya apa? Uang itu akan memiliki nilai tambah apabila ada aktivitas ekonomi, bukan karena ada waktu. Nah, seperti contoh misalkan, ya, kita punya uang 5 juta, taruh di bawah kasur, ya, selama 5 tahun. Ya. Ada pertambahan waktu di situ 5 tahun. Ya. Tapi kalau nggak ada aktivitas ekonomi, dalam artian uang itu tidak digunakan untuk bisnis, ya, maka uang itu nggak akan bertambah, kan gitu. Nah, tapi kalau dalam konsep konvensional, time value of money tadi mau digunakan untuk bisnis atau tidak, pada prinsipnya adalah ketika bertambahnya waktu, maka uang itu harus bertambah, kan gitu. Makanya bunga itu mau pinjaman itu mau digunakan untuk usaha atau tidak, ya, si pemberi pinjaman tetap akan dapatkan keuntungan, kan gitu. Tapi kalau dalam konsep ekonomi Islam, maka tidak akan berlaku namanya time value of money, melainkan uang itu akan memiliki nilai yang lebih ketika memang ada aktivitas ekonomi di situ, gitu, ya. Kalau nggak digunakan untuk kegiatan ekonomi, ya sudah, uang itu tetap akan segitu-segitu saja, kan gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini, makanya kemudian dengan konsep tadi time value of money, kemudian uang dianggap sebagai penyimpan nilai, ya, maka tadi akhirnya orang itu kemudian menggunakan uang itu sebagai alat komoditi untuk mencari keuntungan dengan cara tadi, misalkan dengan falas, ya, motif orang membeli uang atau membeli kurs itu atau mata uang asing itu bukan karena dia ingin kepentingan untuk keluar negeri, ya, melainkan justru untuk investasi, ya, beli hari ini nanti tunggu harganya naik kemudian jual. Ya, itu, ya. Kemudian ada lagi yang lebih ekstrim, ya, ada namanya jual beli uang hampa. Silakan nanti Anda pelajari sendiri uang hampa bagaimana. Kalau kurs itu kan dia harus menunggu waktu sampai kemudian dia harus menjual kembali di saat yang pas ketika memang uang itu sedang mengalami kenaikan, kan gitu, ya. Tapi kalau uang hampa ini dia tidak perlu menunggu waktu lama, ya, karena dalam satu siklus itu ternyata itu langsung bisa mendatangkan keuntungan, gitu, ya. Ya, nih, ini akibat dari kemudian memperjualbelikan uang. Jadi justru menjadikan uang itu bukan sebagai alat tukar menukar, melainkan sebagai komoditas perdagangan. Nah, menurut Imam Ghazali, ya, ini ternyata dalam konsep ekonomi Islam itu juga sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali mengatakan memperdagangkan uang itu ibarat memenjarakan fungsi uang, ya. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Ya, dampaknya saat ini adalah bubble gum ekonomik, ya. Jadi bubble gum ekonomik itu artinya adalah
krisis yang nantinya akan terjadi gitu ya. Jadi ibaratkan gini, dengan konsep tadi ya, memperdagangkan uang, kemudian dengan konsep bunga itu ternyata lama kelamaan itu ternyata akan ya seperti bola atau seperti balon gitu ya. Jadi aktivitas ekonomi seakan-akan berkembang ya, orang melakukan transaksi dan sebagainya, tapi ternyata di situ tidak didukung oleh sektor real ya, melainkan hanya sebatas di sektor moneter. Orang hanya dia punya modal, kemudian dia belikan uang, kemudian dengan harapan nanti dapat untung dan sebagainya. Nah, tapi tidak ada fondasi sektor realnya gitu ya, sehingga lemah gitu ya. Jadi ketika terjadi krisis saja sudah hanya akan berakibat sangat besar kan gitu ya. Beda dengan misalkan kalau saya punya uang, kalau tadi kan kasusnya saya punya uang kemudian saya jual ke dalam bentuk mata uang lain ya, dimana nanti saya nunggu naik, kemudian setelah naik ya nanti akan saya jual. Nah, tapi kalau dalam konsep Islam maka harus ada aktivitas ekonomi gitu. Saya punya uang 5 juta, maka uang 5 juta itu saya harus gunakan untuk sektor usaha yang real gitu ya. Misalnya saya buka warung gitu ya. Ketika saya buka warung, maka manfaat yang diberikan bukan hanya kepada saya sebagai pemilik modal, melainkan juga kepada orang lain yang juga tidak memiliki modal gitu ya. Saya butuh karyawan gitu ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian ketika terjadi krisis pun masih ada aset yang memang sebagai underlying asetnya kan gitu. Jadi walaupun terjadi krisis tetap rugi, tapi setidaknya tidak akan hampa gitu ya, tidak akan seperti tadi ya, jual beli uang yang ternyata nggak ada underlying asetnya gitu ya. Nah, ini masalah yang lain ya, sehingga dengan adanya konsep tadi ya, uang sebagai penyimpan nilai, kemudian justru menjadikan orang itu memperdagangkan uang, akhirnya kemudian antara satu negara dengan negara yang lain ini memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda. Nah, mana yang lebih kuat ya tentunya adalah mata uang negara yang paling banyak dibeli kan gitu. Amerika mungkin menjadi mata uang yang kuat. Kenapa? Karena memang banyak dibeli oleh masyarakat kan gitu. Sehingga negara-negara yang tidak banyak dibeli mata uangnya ya sudah nilainya akan jatuh kan itu. Padahal ini ukurannya sama ya, mungkin ya kalau uang kertas itu kan hampir di semua negara kan ukurannya kurang lebih juga sama, bahan dasarnya kurang lebih juga sama. Tapi kenapa kemudian memiliki nilai yang berbeda? Ya karena ternyata ya karena salah satu faktornya adalah karena itu gitu ya. Nah, ini kemudian ya ternyata permasalahan yang lain adalah ternyata tidak selamanya mata uang yang kita kenal saat ini merupakan uang yang berharga selamanya akan berharga ya. Ini seperti contoh di Venezuela yang mungkin ini hampir semuanya juga tahu ya, di tahun 2018 kemarin bahkan mungkin kayaknya juga sampai sekarang itu ya masih mengalami krisis yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga uang pun dianggap sudah sangat tidak bernilai gitu ya. Nah ini nah ternyata ini dalam konsep Islam tadi ya, ini dasar yang menguatkan bahwasanya ternyata konsep uang sebagai penyimpan nilai ya itu ternyata dalam konsep Islam tidak diakui karena ternyata tadi melahirkan perdagangan uang atau memperjualbelikan uang, dan ternyata memperjualbelikan uang itu masuk ke dalam kategori riba kan itu. Dasarnya apa? Ini ya salah satunya ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wal buru bil buri dan seterusnya ya. Artinya apa? Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair atau sejenis gandum, ya, kurma dijual kurma dan seterusnya, ya. Maka jumlah takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan, ya. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Nah, ini. Nah, kenapa kok di sini bahasanya adzahabu bukan uang dengan uang? Karena memang pada waktu itu di masa Islam itu yang menjadi
uang pada waktu itu ya ini ya, emas, perak, gandum gitu. Jadi misalkan orang mau beli apa ya biasanya membawa emas, bawa perak, bawa gandum untuk kemudian sebagai alat tukar. Ya, dengan kata lain ini adalah uang gitu ya. Jadi kalau uang tukar dengan uang ya, maka tentunya ini dalam konsep Islam itu harus dengan takaran yang sama ya. Ya. Kan beda ya kalau sekarang ya, uang beli dengan uang tapi takarannya berbeda. Nah, itu masuk ke dalam riba kan itu. Nah, ini juga sama ya, hadis selanjutnya juga sama ya. Jadi salah satu bentuk riba itu adalah dia memperdagangkan uang, di mana dalam memperdagangkan uang itu memiliki nilai yang berbeda. Ya, itu. Nah, ini makanya kemudian dalam konsep ekonomi Islam itu memiliki pandangan yang berbeda tentang uang. Satu adalah dalam konsep Islam uang itu adalah uang, ya tidak identik dengan modal. Tapi kalau dalam konvensional uang ya sekaligus sebagai modal. Makanya kemudian dalam konsep Islam itu antara uang dengan modal itu harus dipisahkan. Ya. Uang sebagai transaksi, modal sebagai untuk kegiatan usaha kan gitu. Nah, kita boleh mencari keuntungan kalau itu uang itu dijadikan sebagai modal gitu ya. Nah, seperti contohnya misalkan ya tadi ya, orang mau pinjam uang, kalau untuk kepentingannya untuk transaksi untuk kebutuhan ya maka tidak boleh mengenakan bunga kan gitu. Tapi kalau uang itu dijadikan sebagai modal ya maka itu boleh untuk mencari keuntungan ya dengan sebagai hasil dan sebagainya kan itu. Kemudian dalam konsep Islam uang itu adalah public good ya, tapi kalau di konvensional itu adalah private good ya. Jadi kalau dalam konsep ekonomi Islam uang itu harus berputar karena itu menjadi milik barang milik umum. Tapi kalau di konvensional itu adalah private good ya. Jadi siapa yang punya uang ya terserah dia mau simpan sendiri ya silahkan kan gitu. Itu menjadi private good. Ya. Itu ya. Kemudian kalau modal ya jelas private good ya. Nah, kemudian uang itu adalah flow konsep, artinya uang itu harus berputar ya, nggak boleh dimonopoli. Ya. Tapi kalau dalam konsep konvensional terutama kapitalis, maka uang itu menurut Cambridge School itu sebagai stock konsep ya. Nah, jadi siapa yang punya uang ya terserah dia mau ditimbun mau diapakan ya terserah. Tapi kalau dalam konsep ekonomi Islam ya uang itu harus berputar karena dia adalah milik umum kan gitu ya. Makanya dengan adanya zakat dan sebagainya itu kan sebenarnya itu adalah flow konsep gitu ya. Jadi setinggi apapun kekayaan kita tetap ada uang yang harus keluar untuk diberikan pada yang miskin sehingga akan berputar gitu ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang riba. Apa sih yang dimaksud dengan riba? Ya, riba itu adalah kalau secara bahasa itu artinya adalah ziyadah atau tambahan ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris ya interest ya. Tambahan. Nah, dalam konsep Islam ternyata sudah ada banyak ayat-ayat yang melarang tentang bunga ya ataupun maaf ya melarang tentang riba. Setidaknya ada 4 tahap pelarangan tentang riba ya. Ya, jadi ternyata dalam Islam itu tidak langsung seketika mengharamkan, tapi ada tahapannya ya. Sama dengan pelarangan tentang minuman keras itu, minuman khamr ya. Khamr itu kan dulu ketika masa Islam awal itu tidak diharamkan ya, karena memang fungsinya dulu untuk penghangat badan. Tapi lama kelamaan karena ada efek yang kurang baik, maka kemudian ternyata itu diharamkan. Sama dengan riba gitu ya, dimana budaya orang Arab itu ya zaman dulu adalah kalau orang kaya dia akan meminjami orang kepada yang miskin tapi dengan mengenakan bunga. Nah, pertama diingatkan secara halus ya, lama kelamaan kemudian diharamkan oleh Islam. Nah, kemudian riba itu secara umum ada 2 jenis riba ya, yaitu ada namanya riba hutang piutang, artinya riba yang muncul dari proses utang piutang. Dan yang kedua adalah riba yang muncul dari jual beli. Ternyata orang jual beli pun bisa jadi itu mengakibatkan riba. Nah, riba hutang piutang itu ada 2 jenis, yaitu ada namanya riba qard dan ada namanya riba jahiliyah. Nah, riba qard itu apa ya? Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Jadi
kita minjemi seseorang tapi dengan syarat tertentu ya, itu masuk ke dalam riba ya. Termasuk misalkan kita minjemi orang tapi dengan syarat, oke, saya pinjami tapi dengan syarat kamu harus mengembalikannya sekian. Nah, itu sudah ada syaratnya, maka itu masuk ke dalam riba qard. Kemudian yang kedua, riba jailah itu adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Nah, ini jadi ngutangi orang tapi si yang utang itu nggak sanggup untuk membayar sebagaimana waktu yang ditentukan, sehingga karena melebihi waktu yang ditentukan maka dikenakan tambahan atau denda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah riba jual beli ya. Itu ada namanya riba fadl dan ada riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah pertukaran antar barang-barang jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi ya. Termasuk tadi ya, jual beli uang tapi dengan nilai yang berbeda. Nah, itu masuk dalam riba ya. Kalau ini berarti jual beli ya. Kalau ini utang piutang. Kemudian riba nasi'ah adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Jadi transaksi misalkan ya jual beli uang tapi tidak secara tunai, ditangguhkan ya, dimana karena proses penangguhan tersebut sehingga muncullah penambahan ya, maka itu masuk ke dalam riba. Nah, ternyata pelarangan riba itu tidak hanya dalam Islam saja ya. Ya, dalam konsep ini sebenarnya yang dilarang adalah riba ya. Karena terlepas kemudian sekarang dalam bahasa kita ada namanya bunga, itu memang masih menjadi perdebatan ya. Apakah bunga itu sama dengan riba? Ada yang mengatakan, memang sebagian ulama ada mengatakan bunga itu sama dengan riba sehingga hukumnya sama dengan riba. Ada juga yang mengatakan bunga itu tidak sama dengan riba sehingga hukumnya masih boleh. Ada juga yang mengatakan makruh gitu ya. Tapi yang jelas hampir seluruh ulama internasional termasuk Indonesia ya. Nah, di Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 yang mengatakan bahwasanya bunga bank itu pada prinsipnya adalah sama dengan riba. Ya. Sehingga hukumnya adalah haram. Nah, misalkan nanti bisa dibaca lebih detail. Ya, di fatwa nomor 1 tahun 2004. Nah, masalah Anda itu mau ikut yang mana ya monggo, terserah itu hak pribadi masing-masing. Nah, ternyata pelarangan riba itu tidak hanya ada dalam Islam saja, ternyata dalam konsep ternyata dalam agama lain, terutama agama-agama Samawi. Agama Samawi itu ya agama yang memang muncul dari proses pewahyuan ya, termasuk Kristen, Katolik, termasuk bahkan Yahudi ya, termasuk Islam, itu adalah agama Samawi. Itu ternyata memiliki nilai-nilai ajaran yang sama, termasuk salah satu adalah tentang pelarangan riba ya. Termasuk dalam Injil pun ternyata dilarang. Ya, jadi sebenarnya permasalahan bunga itu tidak hanya permasalahan umat Islam saja, tapi permasalahan semua agama, terutama agama-agama Samawi. Ya, nah, ini misalkan dalam kitab Ulangan atau Perjanjian Lama sebutkan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Ini kan jelas, gitu ya. Gitu. Nah, ternyata dalam konsep ekonomi pun juga sama. Ada beberapa pakar ekonomi yang ternyata mulai mengkritik tentang kehadiran bunga ya. Misalkan Lord Keynes, ahli sosial ekonomi dari Inggris, mengatakan sistem tatanan sosial kemasyarakatan akan berjalan pada porosnya atau harmonis kalau praktek sistem bunga dapat diturunkan sampai ke derajat 0 ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini. Nah, jadi kenapa kok ini dianggap bunga itu dianggap sebagai sebuah masalah? Ya karena pada dasarnya bunga itu hanya menimbulkan kesenjangan sosial. Yang paling diuntungkan dari konsep bunga itu sebenarnya adalah para pemilik modal. Dengan adanya konsep bunga, para pemilik modal itu sangat mudah untuk memperkaya diri. Sedangkan yang tidak punya modal ya sudah, dia hanya sebatas peminjam yang mana dari aktivitas meminjam tersebut dia harus memberikan bunga kepada orang yang kaya kan itu. Sehingga dengan konsep bunga itu sebenarnya adalah itu secara tidak langsung adalah infrastruktur untuk menunjang proses monopoli kekayaan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang mungkin tidak memiliki modal tapi kok mendukung bunga, nggak tahu kita alasannya apa kan gitu.
Ya, jadi akan sangat logis Anda mendukung bunga, tapi kalau Anda itu sebagai pemilik modal karena Anda dapat keuntungan di situ. Tapi kalau Anda nggak dapat memiliki uang banyak, tapi kok mendukung bunga, ya nggak tahu gitu ya, alasannya apa kan gitu. Nah, makanya dalam konsep Islam, nah nih, justru dalam konsep Islam ini justru yang ditekankan adalah distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan, gitu ya. Jadi kalau konsep bunga itu kan monopoli kekayaan. Bagaimana orang kaya itu bisa mempermudah kekayaannya dengan skema bunga, dengan proses memperjualbelikan uang kan gitu. Ya. Jadi konsep bunga, konsep riba itu adalah konsep untuk memperkaya diri, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam justru sebaliknya, yang diajarkan adalah bagaimana kemudian dengan kekayaan yang kita miliki kemudian kekayaan itu harus kita distribusikan, ya kan? Jadi kalau bunga itu menambah kekayaan, kalau dalam konsep Islam justru kekayaan itu harus dikurangi. Dengan cara apa? Dengan cara ini, zakat, wakaf, infak, sedekah kan gitu ya. Nah ini ya. Jadi sistem bunga menimbulkan monopoli atau penguasaan kekayaan sepihak terutama pada pemilik modal, sedangkan ekonomi Islam melarang menumpuk kekayaan pada sebagian kecil masyarakat tapi harus selalu beredar dalam masyarakat ya. Instrumen pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam adalah ini ya, jisfaf ya. Jisfaf juga sebagai instrumen pendapatan negara di masa Islam. Bahkan sekarang jisfaf ini juga dalam di negara kita sudah mulai diterapkan zakat, ini terutama zakat. Misalnya dalam saat ini ya, kasus pandemi corona ini zakat sekarang sedang ditekankan oleh pemerintah gitu ya. Bahkan diminta umat Islam itu untuk membayar zakat lebih awal gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu sama yang memang sedang butuhkan gitu. Oke ya, mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan terkait dengan konsep uang, bunga dan juga distribusi pendapatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.